semuanya, selamat datang. Halo Asmian Nanda, Bisma, dan Gilkis. Eh, Halo Reza. Nah, halo teman-teman semua, selamat sore. Ya, sekarang kita sudah bersama pembicara kita pada sore hari ini. Ya, seperti judul yang ada di atas, pada sore hari ini kita bakal ngebahas apa sih soft skill itu. Nah, dengan pembicara yaitu Kakak Isma Ardiansah dari Malang, di mana ia itu seorang pelatih eh, pelatih lomba puisi maupun pidato udah tingkat nasional nih. Nah, bisa say hello Kak Bisma? Halo, Kak Ari. Teman-teman, Halo, halo. Kedengar ya? halo teman-teman semua. Bisa say hello ke teman-temannya, Kak? Halo, guys. Halo guys. Ayo, guys. Apa ini Oke, sebutannya Kak Ari? Sahabat Akil ya? kenapa Kak? Sahabat Akil ya ini ya? Iya, boleh. Kita bisa manggil sahabat Oke, Akil siap. atau teman-teman Akil, semuanya bisa. Oke, mantap. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih, boleh Yes, kita apa ya mengenal lebih dekat sama Kak Bisma nih. Boleh Kak? Kak Bisma? boleh Ya, banget. boleh cerita nggak nih Kak pengalamannya atau kesibukan sekarang lagi ngapain Kak? Oke, oke. Perkenalkan, nama saya Bismar Mensha Putra. Saya sekarang sibuk eh, gabut, gabut yang Gabut. berfaedah tentunya kan. Saya sekarang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Malang. Di Mm-mm. Universitas Widya Agama Malang, mengambil jurusan teknik sipil. Ya Wah, mungkin dengan kesibukan yang sekarang agak melenceng gitu kan. Woy, judulnya gimana pelatih tuh? puisi Lencengnya gitu itu kan. gimana Kak? Ini kan teknik sipil nggak ada hubungannya dengan pendidikan, terus kemudian nggak ada hubungannya tentang seni. Mm-mm. Tapi di situ eh, saya menyibukkan diri gitu kan dengan mengasah eh, bibit-bibit. Nah, Bibit-bibit. iya. Adik-adik mungkin ya Kak ya, murid-murid Seperti atau itu. pemuda. Murid-murid. Ya. Wah. Enggak sih, Eh, cuman berbagi hmm? ilmu aja, sharing-sharing gitu kan. Oh, Seperti bagi itu. ilmu. Mm-mm. Tapi boleh cerita nggak nih Kak, kenapa kan Kakak ini teknik sipil, kenapa kok tiba-tiba bisa melatih gitu? Awalnya Mm-mm. itu dari mana? Atau Oke. sebelumnya Mm-mm. udah pernah lomba juga atau punya Mm-mm. pengalaman lebih di bidang pidato maupun puisi Kak? Mm-mm. Untuk puisi sendiri dan pidato itu sebenarnya sudah mulai dari SD gitu kan. Jadi dulu itu Hmm. pernah lomba juga tentang puisi dan pidato mulai SD. Cuman ya tahu kan ya masih anak-anak gitu kan. Heeh. Tapi dulu sudah menang. Oh, enak. Sudah menang Eh, gitu. Ini termasuk sombong apa enggak ya? gimana ya? Bakat lah, bakat, Hmm, bakat. bakat Bilang ya. aja bakat. Jadi seperti itu kan. Bakat. Jadi mulai SD itu sudah pernah, terus kemudian lulus dari SD melanjutkan SMP, dan Mm-mm. ketika di SMP ketemu sama pakarnya, weh. Jadi Bakarnya. guru saya, pakarnya Heeh. yang sangat sangat luar biasa. Beliau memang benar-benar ngebina anak didiknya, terutama yang puisi pidato itu bener-bener tahu jiwanya berseni itu kayak gimana gitu, jadi berpuisi kayak gimana. Akhirnya dulu pernah suatu ketika kami, maksudnya saya sama teman-teman itu Mm-mm. lomba di UM saat itu tingkat Jawa Oh, Timur, dan ya. alhamdulillah dulu itu eh, dapat juaranya di situ gitu. Terus kemudian event kabupaten juara juga, tapi ini yang puisi, 2 kali berturut-turut, 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah itu dapat juga. Terus kemudian setelah SMK, di SMK Mm-mm. agak vakum sedikit gitu kan, soalnya kan Iya. di SMK kan nggak ada lintas kayak gitu gitu. Jadi puisi nggak ada, pidato nggak ada. Cuman di situ, di SMK situ
saya eh, menggeluti tentang teater. Jadi pernah Ya, suatu ketika diutus untuk menampilkan sebuah teater di hotel eh, Haris di Malang, ya dan di Malang. alhamdulillah apresiasinya sangat luar biasa. Dan dulu sempat diliput juga sama JTV dan Oh koran. ya. Jadi dulu nama saya Saking, ada gitu. oh, Bisma keren Ardiansyah sekali gitu, ya. sampai koran gitu kan. Terus kemudian di kuliah akhirnya eh, main-main gitu kan sama puisi-puisi, ya iseng-iseng lah, berbagi ilmu sama adik-adik gitu kan ke SMP saya dulu, di SMP Negeri 1 Ponyokusumo. Kebetulan Kak Ari dari situ ya? Ya, sama. Kita satu temen nih, Iya, teman. sama ya. Satu. Satu alma mater gitu kan. Jadi alhamdulillah di situ. Dan alhamdulillah juga mulai dari kelas 7-nya, kelas 8, 9-nya, bahkan sampai sudah alumni, itu artinya sekarang kelas 10 Mm-mm. SMA, tapi tetap masih bergelut di dunia perpuisian dan perpidatoan. Wih, Ya, alhamdulillah sampai sampai Jawa Timur juga, sampai kemarin sampai bahkan nasional ada juga ya. beberapa untuk yang SD kemarin sampai nasional. Jadi Wah, alhamdulillah kemarin juara 1 sama juara 2 tingkat nasional. Jadi pesertanya ada yang dari Pulau Jawa, luar heeh. Pulau Jawa, ada yang Luar dari biasa. Bengkulu, Sumatera, ada Ya, dari Kalimantan juga. dari Alhamdulillah. Sabang sampai Merauke lah ya. Uh, iya. Jadi seperti itulah. Mm-mm. Heeh. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke pembahasan Mm-mm. utama kita. Mungkin Oke, siap. teman-teman, sahabat Akil, kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar. Nanti bisa kita baca ini sambil kita sharing-sharing sama Kak Bisma. Oke, Mungkin yang siap. pertama itu aku mau nanya nih Kak, Mm-mm. soft skill. Soft skill menurut Kak Oke. Bisma itu apa sih? Dan penting nggak Oh, sih mm, ada soft skill buat kita itu? ya. Jadi kalau misalnya memang kita bertanya tentang soft skill itu memang perlu apa enggak gitu kan, ya Mm-mm. jelas perlu, karena di lapangan terutama. Kebetulan saya mulai SMK itu dididik menjadi orang lapangan, jurusan saya geomatika, jadi benar-benar merasakan lapangan tuh kayak gimana gitu. Dan teori di kelas pun, materi-materi yang ada di kelas pun itu kalau sudah kena lapangan itu kadang tidak berfungsi sama sekali gitu. Jadi soft skillnya yang kita pakai, baik dari kemampuan kita berbicara, kemampuan kita berkomunikasi, terus kemudian kemampuan kita memanajemen waktu, terus personal brandingnya kayak gimana gitu kan. Jadi bener-bener sangat dibutuhkan banget gitu untuk merambah ke dunia masyarakat yang memang jadi basis kita nanti ke depan gitu kan. Apalagi kalau sudah Hmm. berbicara tentang soft skill kan memang luas gitu kan, cakupannya juga luas. Dan untuk pintar pun zaman sekarang itu gimana ya, ya penting, cuman nggak menjamin semuanya gitu, karena hanya pintar secara textbook itu pun juga minus Ya di benar-benar. lingkungan masyarakat juga. IPK 4 tapi cuman untuk sisi berkomunikasi kurang itu juga jadi catatan penting gitu kan. Jadi seperti itu. Ini Oh iya, benar-benar jadi penting banget heeh. untuk kebutuhan kita ke depan. Gitu Ya sih. terutamanya kayak tadi yang Kak Bisma bilang itu, terutama kalau kita udah terjun ke masyarakat ya Kak, Nah, itu sangat benar-benar kita dirasakan butuh banget. sama soft skill. Heeh. Banget Terus itu. Kak, kan itu kalau buat kedepannya nih. Nah sekarang kalau buat perkuliahan nih, perkuliahan Mm-mm. ataupun sekolah, apa ya, kayak kita itu butuh nggak sih sekarang? Kita butuh mempelajari nggak sih? Atau ntar Mm-mm. aja nih kalau kita udah jadi orang dewasa, Sudah, udah oh terjun gitu ke ya. masyarakat, Mm-mm. kita baru mempelajari soft skill. Mm-mm. Ikan tidak perlu diajari untuk berenang karena dia habitatnya sudah di air, ya kan? Ya, mm-mm. Hmm. Logikanya seperti itu. Cuman hanya ada beberapa orang yang tipikalnya seperti ikan. Karena dia sudah ditakdirkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, dia punya kelebihan tentang itu. Jadi dia nggak perlu belajar pun, dia bakalan bisa gitu kan. Cuman pada dasarnya setiap orang itu perlu proses. Perlu yang namanya kerja keras. Perlu yang namanya
aktivitas yang harus ditempa untuk yang dinamakan dalam tanda kutip latihan itu tadi. Cuman dalam beberapa perspektif gitu kan, kita harus Iya. sadar bahwa ke depan kita harus sertakan itu, kita harus latih itu gitu. Karena persiapan tersebut kita nggak tahu. Ya kita pakai filosofi menabung aja gitu. Iya. Menabung sedikit demi sedikit bakalan menjadi bukit gitu Aku kan. jadi kid. Jadi iya harus kita persiapkan gitu mulai dari sekarang. Apalagi kalau kalau ini memang audiensnya nyasarnya nanti untuk ke SMP terus kemudian SMA, ini sangat jenjangnya sangat luar biasa sekali. Karena ke depan itu sangat dibutuhkan. Mungkin untuk sekarang nggak terlalu terasa gitu kan. Tapi ke depan Mm-mm. bakalan sangat perlu. Dan sewaktu-waktu jika memang diperlukan, ya tinggal pakai gitu aja. Pakai oke. Mm-mm. Yes, Jadi seperti udah itu. menabung dari jauh-jauh hari, jadi udah Mm-mm. terbiasa gitu lah ya kalau udah terjun ke Exactly. masyarakat kayak gitu. Mm-mm. Tepat Oke, sekali. terus mau nanya lagi nih Kak. Kalau misalkan nih adik-adik sahabat Akil ini kan kebanyakan mungkin dari SMA atau SMP karena emang Mm. Akil Academy itu bergerak buat adik-adik SMA sederajat terutama. Ya. Nah, yang mau aku tanya ini apa ya? Apa sih yang harus dilakuin sama sahabat Akil supaya soft skill-nya itu bisa nambah kayak gitu? Misalkan nih Hmm. ikut organisasi atau ada orang atau ada sahabat Akil yang nggak suka sama organisasi, jadi harus Mm. ngapain kayak gitu Kak? Kalau Iya. menurut Kak Bima gimana? Mm. Jadi perlu dipahami juga ya, soft skill itu nggak melulu tentang organisasi. Soft skill itu nggak melulu tentang perkumpulan, terus kemudian tentang eh, klub, terus kemudian les dan lain sebagainya, tidak. Karena sejatinya soft skill itu memang nggak terpusat pada daerah-daerah situ. Ya benar, berorganisasi, ikut meramaikan suatu organisasi itu memang benar salah satu jalan untuk menuju banyak soft skill yang didapat. Cuman jangan terpaku di situ. Kita bisa belajar pada kakak kelas mungkin satu orang aja, jadikan sebagai role model untuk itu. Misal punya kakak kelas yang memang punya ikatan batin, bukan berarti cemewew ya, cuman punya ikatan batin yang agak kuat gitu aja. Hmm. Ya serap aja ilmunya dari dia. Misalnya cara bicaranya kayak gimana, cara menyampaikan kepada pendengar tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak melulu tentang organisasi. Karena kalau misalnya kita telusuri dari mental ya, segi mental, setiap orang punya kepribadian berbeda-beda. Kalau misalnya kita secara cepat saja, kan ada 4 gitu kan, ada yang tipe melankolis, ada sanguins, ada koleris, terus kemudian ada plekmatis. Jadi setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi nggak melulu tentang organisasi. Dan memang yang paling penting dari sekarang dipersiapkan itu kalau bisa kita bisa belajar dari mana saja. Misal seperti live Instagram sekarang, kita juga bisa menimba ilmu soft skill di sini gitu kan. Jadi cara Iya. ngomong tuh kayak gimana sih? Terus kemudian cara menyampaikan ke audiens tuh kayak gimana? Jadi nggak harus tentang organisasi, karena sebagian orang mungkin punya sifat malu, terus kemudian punya punya hal yang perlu diasah kembali. Jadi Mm-mm. jika kita kembalikan lagi ke pertanyaan, perlukah sekarang mulai dari sekarang memupuk itu atau lebih baik saat hari H? Saat hari H kita belajar tentang soft skill, ya kembali lagi tergantung sama pribadi masing-masing. Contohnya Jika ya. memang yes dirasa ketika hari H itu dia bisa, ya silahkan. Cuman lebih baik kita jaga-jaga saja, kan gitu. Oke. Nah, Mm-mm. bisa nih sahabat Akil nih. Jadi ya kalau organisasi itu memang benar kita bisa ngembangin soft skill di sana, tapi ya bukan Mm-mm. suatu yang hal wajib gitu ya Kak. Karena kita bisa Ya. ngembangin soft skill kita dimanapun, Mm-mm. gak hanya di organisasi yang kita ikuti. Yes. Mm-mm. Oke, lalu mau nanya nih Kak, kalau dari pengalamannya Kak Bisma sendiri nih, Mm-mm. Kak Bisma ngembangin soft skill apa dan caranya gimana? Apakah juga join di suatu organisasi kayak gitu Kak? Mm-mm. Dari pengalaman Kakak. Oke.
Jadi saya mau bicara tentang puisi sama pidato aja ya. Karena Oke, boleh dulu Kak. kalau misalnya berbicara tentang kepribadian gitu kan, saya itu memang benar-benar tipikal orang yang sangat pemalu. Jadi dulu masih kecil tuh, aduh, sangat malu banget. Sampai SMP itu Hmm. masih malu-malu gitu. Ya, walaupun pidato puisi tampil di depan orang mulai dari SD, cuman rasa malunya itu masih kerasa gitu. Suatu ketika saya punya dalam satu titik kehidupan gitu kan, saya merasa aku kok gini-gini aja gitu. Saya kok cuma-cuma gini-gini aja gitu. Jadi ada motivasi untuk merubah kehidupan itu. Ini pada saat itu ada ekstrakurikuler yang namanya puisi pidato. Akhirnya saya masuk situ. Iseng sebetulnya, nggak ada niatan untuk memperdalam pidato puisi itu, enggak sama sekali. Akhirnya pas di situ memang benar-benar diajari untuk ngomong, diajari untuk bagaimana sih cara mengatur emosi ketika di depan orang, bagaimana cara mengatur tempo, bagaimana cara mengatur intonasi. Jadi benar-benar diajari betul gitu. Lah, dari situ titik balik pribadi saya menjadi lebih apa ya, lebih percaya diri dalam tanda kutip yang baik gitu kan. Percaya diri yang baik. Karena memang kalau misalnya kita lihat dalam kepribadian seseorang, mana mungkin ada orang yang nggak punya malu gitu kan? Mestinya mereka Iya, punya malu, cuman bagaimana cara memanajemen malu itu? Nah, itu poinnya. oh, Dan itu perlu dia pelajari. Dan alhamdulillahnya dulu, setelah saya dari SMP, terus kemudian saya SMK, saya masih ada hubungan gitu sama guru yang dulu mengajari saya puisi pidato itu. Jadi masih tetap ada tali silaturahim, ada komunikasi lah sama beliau. Suatu ketika saya juga masih terus berkonsultasi sama beliau gitu kan, gimana cara gini, saya masih latihan juga ke beliau, jadi sharing lah gitu. iya, Pernah suatu ketika Kak Ari ya, iya, beliau bisik ke saya gitu kan, guru saya bisik ke saya, bis ayo ikut saya, kemana gitu kan, saya bilang gitu ke guru saya, kita kulaan. Wah, kulaan bahasa Indonesia apa ya Kak Ari ya, belanja gitu ya, oh, kita belanja, 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 yes, kita belanja. belanja. Belanja apa? Saya kira itu belanja apa gitu. Ternyata kami ke Universitas Brawijaya saat itu ada lomba storytelling Jawa Timur. Jadi kami belanja di situ. Belanja itu Belanja artinya bagaimana nih, Kak? belanja Belanjanya gimana? ekspresi, belanja Oh, intonasi dari mm-mm. peserta-peserta lain yang kemudian kita serap, bagaimana kita analisis, kira-kira kalau misalnya kita implementasi pada anak didik kita, bagus nggak? Nah, jadi seperti itu. Saya kira belanja itu ya belanja apa, ternyata belanja itu. Kulaan, Biasanya ternyata kulaan. Mm-mm. belaan apa ya? Apa belanja ilmu gitu mungkin Ya, Kak pikir. belanja ilmu, iya. Mm-mm. Keren, keren, Ini keren. seperti itu. Jadi kalau misalkan nih dalam kehidupan sehari-hari, sahabat Mm-mm. Akil bisa nih ya berarti kalau misalkan belanja ilmu dari seseorang gitu Kak. Ya. Kalau Kak Bisma kan tadi misalnya belanjanya ke Universitas Brawijaya Mm-mm. untuk Mm-mm. mempelajari ekspresi buat puisi dan pidato. Mm-mm. Nah, kalau sahabat Akil bisa mempelajari gimana cara berbicara Yes. ataupun Mm-mm. ya cara menangani kalau misalkan Mm-mm. stres orang ini ngapain sih? Oh, ternyata kayak gitu, pantesan dia nggak Iya. kelihatan stres. Nah, bisa Mm-mm. kan belanja ilmu kayak gitu. Mm-mm. Bener banget. Oke, mungkin kalau bicara tentang soft skill nih Kak, Yes. menurut Kak Bisma soft skill apa sih yang mesti apa ya, yang wajib dan harus dulu dikembangin gitu? Ada Oke. nggak Mm-mm. menurut Kak Kalau Bisma? menurut saya ya, kalau menurut saya, kebetulan kan saya juga aktivis pendidikan juga nih Kak Ari. Saya nggak tahu ini dengan jurusan saya yang kayak gini tuh, pokoknya Kayak di gimana depan tuh Kak? mata ada apa, sikat semuanya gitu kan. Semua. Kebetulan, kebetulan kan eh, aktivis pendidikan juga, bantu-bantu di beberapa guru gitu kan, dan Mm-mm. menangani beberapa anak juga. Saya lihat psikologinya anak-anak sekarang gitu kan, sangat lemah Iya. sekali ketika mereka menyampaikan ide yang ada di kepala. Itu sangat sangat apa ya, sangat kurang sekali. Alasannya apa? Gugup, nervous gitu kan. Mm, pasti. Dia dia di otaknya ada, cuman gimana cara ngomongnya itu
Wah, sangat susah. kesulitan banget. Yes, sangat kesulitan banget. Jadi kalau misalnya ditanya soft skill apa yang mungkin saat ini paling urgent untuk kita tekuni, cara berkomunikasi. Ngomong, setiap orang itu bisa ngomong. Setiap orang itu bisa ngomong. Cuman nggak semua orang bisa berkomunikasi. Nah, ini cukup dan harus Oh, bisa dibedakan. Misal ya, eh Kak Ali, apa kabar? Gitu kan? Itu sebuah omongan yang sangat biasa-biasa saja, gitu kan? Kalau yes. misalnya kita bumbui dengan hal-hal yang baik, terus kemudian kita variasikan dengan hal-hal yang baik juga, itu feedbacknya bakalan bakalan kerasa gitu kan. Kak Ari, Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya. misalnya kita kita ambil di sisi kehidupan kita sendiri gitu kan. Hmm. eh Kak Ari, tolong ambilkan pensil, misal seperti itu ya. Sama Kak Iya. Ari, ambil pensil. Oke. Substansinya adalah mengambil pensil. Cuman ketika kita memilih berkomunikasi pada kalimat yang kurang tepat, jatuhnya kayak nggak sopan gitu gak sih? Kak Ari, Iya, ambil benar. pensil. Ya, kalau misalnya Iya, Kak Ari, benar. saya minta tolong ambilkan pensil. Hmm. That's Iya, logic. Jadi apa ya? Semua orang bisa ngomong, iya, semua orang bisa ngomong. Cuman nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Yes, jadi seperti benar-benar. itu. Saya tertarik ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya bisa mengendalikan orang lain. Itu awalnya saya rancu, Kak Ari. Loh, gimana maksudnya mengendalikan orang lain? Wong diri kita saja, iya kan kadang kita nggak bisa mengendalikan diri kita saja gitu kan. Iya, iya, benar-benar. Oh, dompet menjerit, tapi yang kita Shopee gitu kan, Hmm. Shopee dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Tapi bisa nggak kita mengendalikan orang lainnya? Bisa. Dengan cara apa? Ya berkomunikasi dulu. Pernah suatu ketika gitu kan Kak Arif. Waktu itu saya menghandle beberapa kegiatan gitu kan. Terus Iya, iya. kemudian dan harus hadir di kegiatan itu di waktu yang sama. Ada dua Oh, kegiatan, ya sama-sama pentingnya juga sama-sama dan harus penting. pada hadir, yes, di Mm-mm. kegiatan. Ya mungkin setiap orang pernah lah mengalami hal itu. Kalau misalnya nggak hadir di A, terus kemudian negatif, terus kemudian nggak hadir Iya. di B, begitu pula sebaliknya. Jadi Mm-mm. poin itulah akhirnya saya bicara, berkomunikasi, gitu kan. Menerapkan ilmu, Iya, menerapkan benar. ilmu lah. Gimana sih namanya reaksi nggak dengan orang-orang yang kayak gitu. Alhamdulillah, saya bisa hadir di A, saya juga bisa hadir di B. Jadi gimana ya? Sebetulnya masalah apapun yang ada itu bisa kita selesaikan. Kita bisa cari solusinya. Cuman bagaimana cara memanage itu tadi. Itu kan. Yang jadi poinnya kan seperti itu. Jadi yang paling urgent saat ini itu adalah berkomunikasi. Komunikasi. Nomor Public satu speaking. komunikasi. Yes, saya kira seperti itu. Untuk Mungkin masalah hal yang lain, gimana? diterusin dulu aja, Kak. Hal Lupa yang mau lain bilang gimana? apa. Jadi yang lain mungkin bisa menyusul ketika mereka sudah bisa berkomunikasi dengan baik, public speakingnya lancar, terus kemudian eh, sudah tertata gitu. Karena pada dasarnya kepercayaan diri akan meningkat ketika dia bagus cara penyampaiannya. Jadi seperti itu. Oke. Kepercayaan diri akan meningkat kalau dia bagus cara berkomunikasinya Mm-mm. gitu. Yes. Berarti mungkin kalau kita kaitin nih ya sama zaman now itu kayak Hmm. Zaman insecurity now. gitu gak sih, Kak? Oh, Iya insecurity. kan, Ya, kebanyakan orang-orang mm-mm. insecure, dikit-dikit insecure Mm-mm. kayak gitu. Padahal Jarang kita bisa bersyukur. aja, mm-mm, kita bisa apa Mm-mm. ngilangin rasa insecure kita. Ya. Ya kalau kita mau gimana kak? Mau berkomunikasi dengan diri Mm-mm. sendiri ataupun dengan Mm-mm. orang lain kayak gitu. Iya. Berkomunikasi yang baik. Mm-mm. Oke, Exactly. uh, kita lanjut nih kak ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar, bisa langsung aja tanya apa aja tentang pengalaman Kak Bisma ataupun tentang soft skill
ya pokoknya yang sesuai dengan judul kita lah ya. Mm-mm. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin soft skill selain berkomunikasi, mungkin kan ada yang lain nih, misalkan ada Yes. stress management, Mm-mm. kemudian ada Personal apa branding. ya personal branding, terus Mm-mm. apa itu yang saya jadi lupa nih. Oh, Karena never nih, oh, astagfirullah. nervous ya. Tapi ke doi nggak lupa ya? Nggak boleh gitu. Wih, Swiss. Oh ya ini problem solving, Ya, problem solving. Nah, solving. kalau dari Kak Bisma sendiri nih, di antara ketiga itu yang paling urgent nih, kira-kira apa Kak? Ya, Setelah berkomunikasi. oke. Mungkin setelah berkomunikasi, kalau menurut saya pribadi itu adalah problem solving. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana. Kadang itu bingung, dia mau menyampaikan keluh kesahnya itu ke siapa. Akhirnya apa dampaknya? Ketika mereka tidak bisa memecahkan suatu masalah itu, dia bakalan buyar, dia bakalan ke distract sama hal yang lain. Misal saya kasih contoh langsung gitu ya, ke real kehidupan nyata gitu. Jadi biar kita bisa menangkap lebih baik gitu kan. Pernah Iya, suatu ketika itu ada temen, kebetulan dia anak didik gitu kan. Saat itu ada event Jawa Timur, latihan puisi. Dan saat itu Hamin 7 hari. Hamin 7 hari. Kami baru dapat surat undangan, terus kemudian baru Hamin 7. Dan itu artinya kan harus segera latihan. Lalu akhirnya iya. kami latihan Hamin 3. Mm. Baru latihan Hamin 3. Kenapa? Karena dulu Wow. saat itu kebetulan saya ada kegiatan juga. Jadi ada kayak ulang tahun sekolah gitu kan. Terus kemudian Mm. ada acara. Dan kebetulan kami yang handle itu juga gitu. Jadi nge-crash dan bener-bener bertumpuk acaranya. Mm. Akhirnya suatu ketika saya bilang ke dia, kalau misalnya kita latihan habis maghrib gimana? Agak malaman. Dia diem gitu kan. Terus kemudian saya nanya lagi, ayo kita latihan. Ini sudah hamin berapa gitu kan? Kita harus siap-siap untuk ini dan sebagainya, mengejar waktu dan sebagainya. Dia diem aja. Ternyata dia Diem. saat itu habis maghrib itu ada ngaji. Mungkin bisa dan sebagainya. Saat itu ada kegiatan ngaji. Dia mengikuti suatu TPQ lah, Taman Pendidikan Quran gitu kan. Dan Oke, waktunya ngepres. Kalau misalnya si anak ini tadi oke. ke pembinanya atau ke orang tuanya atau ke guru ngajinya, saya izin beberapa hari untuk mengikuti kegiatan ini. Toh itu pun nggak setiap hari. Dan itu kan bisa di manajemen gitu loh. Kalau misalnya memang perlu surat izin tertulis, ya kami buatkan. Ini kan simple sebetulnya. Cuman ada beberapa orang yang dia sulit untuk mengungkapkan itu. Akhirnya masalah yang harusnya simple itu terkesan, iya, terkesan ke distract gitu. Jadi teralihkan gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya saat itu saya lacak kan dia ngajinya di mana, terus kemudian orang tuanya siapa. Akhirnya saya bilang ke orang tuanya dan saya bilang ke guru ngajinya. Dan faktanya apa responnya? Saya terkejut. Guru ngajinya adalah, loh silahkan, silahkan. Kami sangat memfasilitasi dan kami sangat menyeimbangkan antara kebutuhan sekolahnya dan kebutuhan ngajinya. Loh coba Kak Ari bagaimana? Kan harusnya mudah dan harusnya enak Iya. gitu. Kalau misalnya mau dipecahkan dan mau dikomunikasikan. Dan rata-rata anak-anak sekarang ya kita pukul rata lah semuanya ya. Kita pukul rata, nah memang faktanya kayak gitu. Lemah di problem solvingnya itu. Jadi pemecahan masalahnya itu sangat kurang. Kurang dianalisis. Ya oke lah memang anak sekecil itu gitu kan. Cuman itu sebagai modal bahwa komunikasi itu penting. Wis tak bilang dulu. Masalah digantungkan, masalah ditolak, itu nanti dikonversi aja sendiri gitu. Ya, Dan jadi itu bisa dikomunikasikan emang gitu. ya. Hmm. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, kita memecahkan masalahnya itu bagaimana, lalu cara berkomunikasinya yang baik gimana, Mm-mm. ya kita damai-damai aja gitu nggak sih Kak? Ya, Iya kan? exactly.
Kan ada pepatah mengatakan gitu kan, yang penting diungkapkan daripada sakit sendirian. Itu Iya. seperti itu kan. Ada hal yang menariknya di situ gitu. Mm-mm. Eh, mungkin, oh ya, mungkin ada teman-teman yang baru gabung sama live Mm-mm. stream kita. Jadi kita ini lagi ngebahas tentang soft skill dari perspektif Kak Bisma nih. Nah itu ada pertanyaan tuh Kak, dari pq.cahyo. Kak mau tanya dong, apakah ada cara mudah untuk melatih public speaking yang sering jadi Mm. contoh biasanya bicara di cermin atau sejenisnya? Oke. Apa Kak Bisma punya cara sendiri? Mm. Ini langsung dijawab atau gimana nih? Iya, boleh lanjut. Oh, ya, boleh ya. Langsung dijawab aja, Kak. Saya dulu awal-awal belajar itu jujur memang dari cermin. Saya uh, Halo? nyata setelah saya konsultasi, yes, Eh, keputus Mohon ya? maaf. Enggak, Ya, tadi enggak agak putus ya? putus-putus gitu, Kak. Ya, Putus-putus ya. Tahu lagi ya. Awal dulu gimana memang tuh, Kak? saya belajar ngomong, iya. Ya semua bisa ngomong ya. Punya Iya, belajar semua. berkomunikasi, berpublic speaking, itu berawal dari cermin memang. Saya dulu berawal dari cermin. Dan eh sehabis mandi sambil ganti baju ya ngomong apa terserah yang ada di otak disampaikan aja. Dan setelah saya konsultasikan apakah itu efisien dan efektif gitu kan, ternyata guru saya bilang gak apa-apa, itu nambah jam terbang untuk mulut ini terus aktif. Dan setelah saya SMK, kan kebetulan SMK saya jauh gitu kan, dan itu mengendarai motor, jadi saya belajar ngomong itu ya di helm. Selama Oh, perjalanan itu ngomong, penting ngomong, terserah ngomong apa. Jadi suatu ketika pernah saya lupa gitu kan, tetap ngomong di lampu merah. Saya dipandangi sama beberapa orang gitu, soalnya suaranya saya keras kan gitu kan. dikira Jadi tetap orang tetap apa gitu kan ya? Orang gila exactly. atau Jadi tetap aja ngomong gitu. Iya, karena public speaking itu kuncinya adalah semakin banyak kosakata, maka itu akan semakin banyak dan semakin bagus. Karena poin daripada bisa berkomunikasi, bisa berpublic speaking adalah bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu dengan menggunakan bahasa kita sendiri yang enak gitu. Jadi semakin kita menyederhanakan sesuatu yang rumit dengan cara berpublic speaking, itu artinya itu sudah luar biasa itu. Ya, oke, bisa oke. menyampaikan pendapat yang ada di dalam hati, yang ada di dalam pikiran itu suatu kemajuan yang luar biasa. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Karena ya itu tadi masih ada rasa malu. Seperti itu, nggak pede. Nggak pede, insecure. Mm-mm. Yes. Lain-lain. Dan ini satu lagi ya, tadi ya di cermin, oke. Di Oh ya, sepeda saat-saat anu, oke. Ada satu lagi yang memang menambah kemampuan public speaking. Apa? Banyak membaca. Saya awal-awal dulu loh, kok bisa banyak membaca? eh Padahal kan membaca kan di dalam hati, maksudnya nggak ya, nggak benar. nggak diomongkan gitu kan, kok bisa? Ternyata setelah saya rasakan, ketika saya membaca banyak buku, ketika saya membaca banyak literasi, ya membaca kan nggak harus lewat buku secara fisik kan, sekarang kan ada yang namanya Wattpad gitu kan, terus kemudian banyak banyak sekali webtoon ya kak Ari ya. Atau baca Twitter, Kak, gimana? Baca komen What netizen dan ya ya lain-lain. Wattpad ya, komen netizen dan sebagainya. Hmm. Itu bisa digunakan fasilitas untuk menambah bacaan. Dan ketika kita semakin banyak kosakata dari membaca itu, maka banyak sekali hal yang nanti bisa tertanam pada diri kita untuk kita sampaikan pada orang lain. Jadi seperti itu. Banyak Wah, kosakata akhirnya. mm-mm. Boleh. Ada lagi nggak nih Kak tipsnya biar kita bisa jago public speaking? Banyak. Yang Dan ketiga, yes, dan cari juga lingkungan yang mendukung untuk itu. iya mungkin Jangan teman. sampai
mau belajar diet, ya, mau belajar diet, berkumpul pada orang-orang yang suka makan, ya kecuali pada Gagal lah kasus ya. tertentu ya, Gagal total kalau ya gitu. gagal total, Iya, rencananya gagal total, ya. karena Jadi kalau godaannya misal, itu terlalu kuat. apalagi, ya godaannya luar biasa, setan-setan berbentuk manusia, jadi Aduh, tetap aduh. komunitas ya Kak Ari ya, komunitas, circle pertemanan juga harus diatur sih saya kira, karena Oh, sangat menunjang banget, yes, sangat menunjang banget itu. Mm-mm. oke, oke. Hmm, mungkin dari teman-teman, sahabat Akil, kalau misalkan ada pertanyaan atau komen, bisa langsung aja tulis di kolom komentarnya. Oke. Mm-mm. Oh ya, sebelum kita lanjut nih Kak Bisma. Kak Bisma Ya, udah tahu Akil Akademik belum? Udah kenapa tahu Kak kan? Ari? Halo. Halo? Kak Mhm. Bisma tahu nggak nih apa itu Akil Akademi? Gitu. Tuh apa tuh? Nah, jadi Akil Academy itu adalah suatu platform Mhm. program. Akil itu ada singkatannya, asah soft skill. Seperti yang kita tahu Oh. ini. Jadi kita membicarakan tentang Mhm. soft skill, Ya. tapi nggak hanya buat sharing session seperti saat ini. Soalnya Mhm. nanti tanggal 21 bakal ada open recruitment untuk beasiswa pelatihan soft skill di seluruh Oh. Indonesia. Boleh siapapun, tapi Siap siap siap. sayangnya nih ya, hanya standar untuk anak SMA sederajat. Oh, Jadi kalau SMA. untuk Mhm. kalau sahabat soft skill, sahabat akil SMP Akil. ataupun Mhm. sudah alumni SMA sederajat belum bisa nih. Jadi bisanya Mhm. cuma ikutannya di sharing session ataupun ikut apa ya, ngikutin follow IG-nya Akil Academy. IG-nya. Mhm. Hmm. Jadi jangan lupa ya nanti sahabat Akil. Oke, lanjut nih. Kita Ya, lanjut siap. nih Kak ya. Mhm. Mungkin pertanyaan dari aku nih Kak. Kalau Kak Bisma sendiri nih, pernah nggak kayak niat mempelajari suatu soft skill, misalkan public speaking atau cara berkomunikasi, tapi udah lama bertahun-tahun nggak bisa nih. Jadi Hmm. kayak aduh gagal nih, kayak kok susah ya mempelajari itu, susah banget Hmm. kayak gitu. Pernah nggak Hmm. Kak? Dan gimana caranya nge-solve hal itu? Hmm. Jadi kalau misalnya memang masih berproses gitu kan. Oh, bukan berarti saya ini jago public speaking yang luar biasa, enggak ya. Ini masih sama-sama belajar gitu ya. Maksudnya saling sharing aja gitu kan. Eh Caranya adalah tetap istiqomah. Sepinter apapun, yes. Konsisten. Kalau jarang diasah, kemudian jarang digunakan, itu bakalan tumpul. Ya seperti pisau yang kita sudah tahu sendiri gitu kan, semakin banyak diasah, semakin tajam. Batu sekeras apapun, jika si air istiqomah bakalan terus menetes, ya dia akan tetap mempunyai hole atau mempunyai apa namanya ya? Apa sih hole itu Kak Ari ya? Apa ya? Apa tuh? Lubang. Ya, lubang. Ya, ya. Lubang ya. Jadi batu itu sekeras apapun, tapi dengan catatan air itu harus istiqomah, harus tetap mengalir, harus tetap menetes. Seperti itu. Tetap Kayak batu di uh, sungai gitu ya. yes. Kadang mungkin bisa aja kayak gini ya. Bisa aja tuh kayak gini. Tuhan itu nggak memberikan kita apa yang kita inginkan, itu bukan berarti Tuhan nggak sayang kita. Oke, oke. Aduh kok sulit sih, maksudnya saya mau Hmm, paham ini kok sulit banget. Bukan berarti Tuhan nggak sayang kita, enggak. Cuman bisa aja Tuhan kepingin melihat kita berproses dengan baik, berproses dengan sungguh-sungguh, gitu. Jadi bukan berarti Tuhan tuh nggak sayang, terus kemudian Tuhan itu nggak menerima apa yang kita minta, bukan. Mungkin bisa aja Tuhan menahan dulu untuk kita berproses dengan baik. Sejauh mana konsistensi kita terhadap apa yang kita minta. Jadi seperti itu. Tetap nggak boleh patah semangat dan ya tetap anulah step by step. Jadi seperti itu.
by step. Mm-mm. Step by step. Sabar gitu Kak ya. Mm-mm. Intinya itu kita harus Sabar. sabar dalam berproses. Mm-mm. Oke. Eh, karena udah 40 menit nih Kak kita live stream. Oh, Boleh 40 Kak? menit ya? Wah, nggak Iya. kerasa ya. Insya Allah, apalagi sama Kak Ari nggak kerasa banget. Eh, terima kasih ya. Aduh, kembali Eh, kasih. mungkin boleh nih Kak Gisma kasih pesan buat sahabat Akil yang Mm-mm. join lagi nonton nih. Oke. Terutama buat ini nih, terutama buat pengembangan soft skill-nya. Hmm, pesan ya. Saya kutip aja ya Kak Arya. Ada salah satu influencer yang memang jadi patokan saya untuk bermedia sosial, membangun sekitar, membangun circle pertemanan dan sebagainya. Kalau misalnya Kak Ari tahu yang namanya Arif Muhammad, Oh iya, ya Arif Muhammad, Bang Arif. eh YouTuber ya itu Bang kan? Arif, ya, ya YouTuber. Dia punya anak yang namanya Baim, Iya, tahu iya, ya iya. Kak Arya? Dia itu pernah mengatakan tuh kayak gini, Gimana? jangan membuang kesempatan, karena saya itu meyakini bahwa kesempatan itu hanya datang satu kali. Ketika ada kesempatan di depan matamu, itu halus Iya. gak sih? Ya di depan matanya temen-temen gitu kan. Loh ya apa sih? Di depan Yes, pokoknya mata. di depan mata. Ya. Jika ada kesempatan di depan mata, ambil aja. Untuk masalah bagaimana cara menyelesaikannya, itu dipikir nomor dua. Nah, jadi seperti itu. Jika ada kesempatan di depan mata, ambil aja. Masalah bagaimana cara menyelesaikannya, itu poin nomor dua. Oke. Jadi itu sih pesannya, karena banyak orang yang membuang kesempatan gitu. Di depan mata, yes, logikanya kayak gini lah. Di depan mata jelas-jelas ada bakso, tinggal kita santap. Tapi dia masih memilih untuk mencari soto. Yang soto itu belum tentu Belum tentu ada dan dapat. belum tentu dapat. Jadi tetap makan bakso aja. Toh nanti jika dipertemukan sama soto, kan nanti dapat 2 porsi tuh. Iya. Aduh, ngomongin bakso soto jadi lapar nih Kak. Uh, aromanya sampai kecium, luar biasa. Ada lagi nggak nih Kak? Bakso. Lanjut. Boleh. Istiqomah. Tetap apa ya, istiqomah itu konsisten ya, Konsisten ya. konsisten dan tetap berproses, berprogres. Intinya kayak gimana ya? Berproses yang menimbulkan progres. Karena banyak orang yang memang dia itu bener eh, step by step, cuman nggak ada progres sama sekali. Lah bagaimana cara mendapatkan progres? Ya konsultasikan dengan orang yang sudah ahli. Kalau misalnya kita lihat kutipannya yang ada di Quran gitu kan, Mm-mm. fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Waduh, dalil iki ya. Muncul Danielnya. Muncul ya, muncul dalilnya gitu kan. Jadi bertanyalah kepada orang yang dia kapabilitas dan kapabel di bidang itu gitu kan. Punya kapasitas di situ. Dan bertanyalah jika kamu nggak tahu gitu. Jadi simpel itu sebenarnya. Nggak ngerti ya tanya. Untuk menjaga keistiqomahan itu ya. Jadi untuk menjaga konsistensi gitu ya. Jadi seperti itu sih. Oke. Udah Kak? Atau masih ada pesan tambahan lagi nih buat teman-teman sahabat aku? Pesannya apa ya? Apalagi ya? Em, mencintai seperlunya, benci juga seperlunya. Seperlunya. Benci seperlunya. Boleh. Iya, seperlunya. Oke. Mencintai juga Oke. seperlunya aja. Oke, terima kasih Kak Bisma. Jadi teman-teman sesuai kayak apa pesan dari Kak Bisma tadi, kalau ada kesempatan depan mata ambil aja gitu. Jadi Yes. buat teman-teman yang masih SMA sederajat nih, nanti bakal ada program beasiswa Akil Academy, yaitu pelatihan soft skill selama 1 bulan. Ya itu kan suatu kesempatan tuh. Nanti bisa langsung daftar aja. Caranya gimana? Follow IG Akil Academy dan nanti tunggu aja waktu opreknya itu kapan. Tinggal daftar aja deh. Gampang kan, teman-teman? Oke.
Eh, Sepertinya kayak gitu aja, Kak Bisma, pada Siap. sharing session sore hari ini ya. Karena kita udah Mm-mm. 45 menit berbincang tentang soft skill, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru join dan ternyata live streamnya ini udah kelar, ntar bisa ini ya, ntar bisa lihat di IGTV kita di Akil Academy. Terutama buat fans-fansnya Kak Bisma nih, bisa tuh lihat. Oke, kiranya Fans gitu apa? aja Kak. Mm. Oke. Kiranya Mm-mm. kayak gitu aja ya Kak. Terima kasih Iya. banyak udah hadir Siap. di sesi Mm-mm. session satu kita. Oh Siap. iya, ada info lagi nih. Kalau kita ini sharing sessionnya itu nggak hanya satu aja nih Kak. Akan ada tak, Oh. akan berlanjut Mm-mm. sampai akhir bulan Desember. Oh, Oke. luar biasa. Mm-mm. Siap, siap, Stay siap. tune ya teman-teman. Follow Ah, di akilacademy.id. oh, Oke, mantap. sekali lagi terima kasih ya Kak. Mohon Siap, maaf kalau ada sami-sami. kekurangan, kesalahan dari saya, Nggak sengaja ada. maupun tidak sengaja. Oke, dadah semuanya. Oke, wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.